Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa dengan mudah kita pahami dan semoga ilmunya bisa manfaat barokah. Amin. Al-Fatihah. Amin. Pada kita akan belajar tentang sistem koordinat Kartesius ya. Waktu itu kita sudah pernah belajar dengan menggunakan modul. Nah, karena masih ada atau cukup banyak siswa yang salah saat mengerjakan soal tersebut, saya ulang dengan penjelasan seperti ini. Ini adalah sistem koordinat Kartesius. Sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar atau yang horizontal. Ini namanya adalah sumbu X atau disebut juga dengan absis ya. Kemudian garis yang vertikal atau yang berdiri ini namanya sumbu Y. Sumbu Y itu disebut juga dengan ordinat. Nah, untuk menentukan titik koordinat, misalkan titik koordinat A itu adalah X, Y. Jadi X-nya dulu baru Y, jangan terbalik, kemarin masih banyak yang salah. Nah, sekarang kita langsung coba ya. Misalkan kita disuruh menentukan letak titik A 3,5. Bagaimana? X-nya dulu, sumbu X mana? Ini, angka 3, ini ya. Kemudian angka 5, berarti 5-nya Y. Nah, ini kita tarik garis lurus. Ya, kita tarik garis ya sampai lurus ke 5 ini. Nah, berarti titik A itu ada di sini. Ini titik A 3,5. Bukan 5,3. Ingat ya. Kemudian kita tentukan juga titik B, negatif 3,4. Negatif 3-nya apa? X ya, benar. Negatif 3. Kemudian 4-nya yang mana? 4-nya yang Y, berarti negatif 3. Kita tarik lurus ke atas hingga sebelahnya lurus dengan angka 4 pada sumbu Y. Berarti di sini adalah titik B, negatif 3,4 ya. Kemudian titik C negatif 2, negatif 4, berarti X-nya negatif 2 di sini. Negatif 4 mana? Terus sampai sini ya. Ini negatif 4-nya. Ini negatif 2-nya. Berarti titik C negatif 2, negatif 4 itu di sini. Ya. Kemudian titik D-nya adalah 3, min 5. 3, X-nya yang 3. Ingat, X-nya yang 3. 3, negatif 5. Negatif 5 ada di bawah. Berarti kita tarik garis sampai negatif 5. Nah, ini ya. Nah, ini berarti titik D. 3, negatif 5. Kemudian yang biasanya banyak salah juga itu ketika nilai X-nya atau Y-nya 0. Misalkan di sini ya, tentukan koordinat titik E yaitu 0,3. 0,3. X-nya yang mana? X-nya itu yang 0, berarti di sini ini 0 ya. Nah, ini yang 0. Y-nya 3. Berarti dari 0 kita tarik 3 ke atas. Nah, di sini ini berarti adalah titik E yaitu 0,3. Misalkan 3,0 Bu. Berarti X-nya yang 3. X-nya yang 3, Y-nya 0. Mana 0 ini? Berarti di sini 3,0. Nah, selesai. Itu cara menentukan titik koordinat terhadap titik asal 0,0. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita akan belajar tentang cara menentukan posisi titik terhadap titik acuan tertentu. Nah, contohnya ini. Tentukan letak posisi relatif titik B, C, D, dan E terhadap titik acuan A. Berarti yang jadi acuan sekarang itu adalah A. Titik A mana? Ini. Nah, kita gunakan A ini sebagai acuannya. Atau kita buat garis lagi ya, biar memudahkan. Saya gunakan spidol warna biru untuk membedakan ini adalah acuan yang baru sesuai dengan perintah dari soal tersebut. Nah, ini.
Nah, sudah. Sekarang yang A. Soal A. Tentukan posisi relatif titik B terhadap titik acuan A. Artinya apa? Letak titik B terhadap acuan A ketika kita misalkan berjalan dari titik A menuju titik B itu berapa? Nah, dimulai dari titik A. Berarti di sini acuannya ya. Kita mau ke B. Berarti kalau mau ke B ke arah mana? Karena B ada di sebelah kiri A, berarti kita ke arah kiri dulu. Bukan turun dulu, tapi X-nya. Jadi ke arah kiri dulu ya. Kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ke kiri, kemudian 1 ke bawah. 6 ke kiri itu berarti tandanya negatif. Negatif 6. Karena 1 ke bawah berarti tandanya negatif 1. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Posisi relatif titik C terhadap titik acuan A. Berarti berangkat ke C dari titik A. Kita mau ke C. C-nya di mana? C-nya ada di bawah. Kita kemana dulu? Ke kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini ya. 5. Baru turun ke bawah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti tadi 5 ke kiri, 9 ke bawah. Artinya negatif 5, negatif 9 ya. Gimana dengan posisi relatif titik D terhadap titik acuan A? Berarti dari A kita berangkat ke D. Ada di mana? Ada di bawahnya. Apakah dari A kita bergerak ke kiri atau ke kanan? Tidak, karena D sudah lurus di bawahnya sini. Berarti untuk sumbu X-nya, untuk arah kiri kanannya, karena dia tidak bergerak, berarti adalah 0. Sekarang ke bawahnya berapa? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena dia tidak bergerak ke kanan dan ke kiri, berarti tadi X-nya 0 ya. Karena bergeraknya 10 ke bawah, berarti di sini negatif 10. Sekarang yang terakhir ya, posisi relatif titik E terhadap titik acuan A. Ini ya, dari titik A kita berangkat ke E. Kemana dulu? Apakah ke kanan atau ke kiri? Ternyata ke kiri. Berarti 1, 2, 3. Stop. Kenapa berhenti di sini? Karena E ada di bawahnya sini. Sudah, berarti 3 ke kiri, kemudian ke bawahnya berapa? 1, 2. 2 ke bawah. Artinya di sini kalau kita tuliskan dalam titik koordinat adalah 3 ke kiri berarti negatif 3 dan 2 ke bawah berarti negatif 2. Seperti itu ya caranya. Nah, misalkan kalian tidak mau menggambar seperti ini, misalkan kalian ingin menggunakan rumus, di sini juga ada rumusnya. Tapi untuk pemahaman lebih mudah memahami menggunakan sistem koordinat kartesius. Di sini bisa ada rumusnya ya. Contoh kita mengerjakan yang A ini. Kita menggunakan rumus posisi relatif titik B, berarti yang ditanyakan adalah posisi relatif. Posisi relatifnya yang ditanyakan sama dengan titik B ini adalah titik awalnya. Titik awal berarti kita kasih simbol titik awal itu adalah TA. Kemudian terhadap titik acuan, berarti ini A adalah acuannya. Acuan itu disimbolkan dengan apa? TC. Nah, karena yang ditanyakan adalah PR, posisi relatif, berarti rumusnya adalah TA dikurangi dengan TC. TA-nya berapa? Titik awalnya berapa? Titik B-nya. Titik B-nya di sini kalau kita lihat di soal, titik B-nya adalah min 3,4. Kemudian titik acuannya, titik A-nya berapa? 3,5. Nah, gimana cara menguranginya? X dikurangi dengan X dan Y dikurangi dengan Y. Ini ya. Berarti di sini negatif 3 dikurangi 3,4 dikurangi 5 sama dengan negatif 6,4 dikurangi 5 adalah negatif 1. Nah, coba kita perhatikan di sini jawabannya. Sama ya.
Nah, berarti kalian bisa menggunakan sistem koordinat kartesius seperti ini, menggunakan gambar, atau juga bisa menggunakan rumus. Mana yang menurut kalian lebih mudah, itu saja yang digunakan. Sekarang kita lanjutkan ya. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih kegunaan kita belajar sistem koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dapat digunakan dalam menentukan letak suatu kota atau letak suatu provinsi pada peta. Biasanya digunakan juga oleh BMKG, cara menentukan letak pusat gempa bumi itu di mana. Nah, itu biasanya menggunakan koordinat kartesius juga. Di sini saya sudah memiliki peta dari provinsi Jawa Tengah. Sekarang kita coba menentukan, misalkan ditanyakan adalah letak kota Semarang. Letak kota Semarang pada peta di mana? Sama ya, garis yang melintang atau garis yang datar seperti ini disebut dengan garis lintang. Kalau dalam koordinat kartesius itu tadi sumbu X, sedangkan yang membujur atau yang berdiri vertikal ini ya, ini namanya garis bujur. Dalam koordinat tadi disebut dengan sumbu X. Nah, sekarang kita cari kota Semarang itu yang mana? Semarang, dicari dulu ya. Kota Semarang. Nah, ini Semarang. Ini ya, kita sudah menemukan kota Semarang. Semarang itu dari sini batasnya. Nah, ini batas kota Semarang ya. Nah, ini ya. Berarti kita lihat Semarang itu ada di mana. Kalau kita lihat garis 110,5 BT, kita tarik garis. Nah, ada letak kota Semarang yang di luar garis, berarti kita harus lihat lagi titik di sebelahnya. Ini ya, 111 bujur timur, kita lihat. Nah, sampai di sini ya. Berarti batas sebelah kanan itu 111 BT. Sebelah baratnya berapa? 110,5? Bukan, karena ada yang masih di luarnya 110,5. Berarti di sini sebelahnya 110,5 berapa? 110. Nah, berarti untuk bujurnya letak kota Semarang itu adalah 110 bujur timur sampai 111 bujur timur. 110 bujur timur sampai 111 bujur timur. Kemudian untuk lintangnya ini ya, kalau kita lihat ini 7LS ini. Nah, sampai di sini ada bagian daerah Semarang yang masih berada di luarnya. Berarti batasnya bukan 7, tapi di sebelahnya, yaitu 6,5. Nah, ada di sini berarti ya. Ketika kita memilih 6,5, semuanya sudah terlewati, semuanya ada di dalam. Berarti 6,5 LS sampai, coba kita cek 7,5 LS, kita tarik garis 7, pas ya. 7,5, tidak ada daerah dari kota Semarang yang berada di luar garis 7,5 lintang selatan. Berarti ini sampai 7,5 LS. Berarti letaknya kota Semarang adalah 110 sampai 111 derajat BT dan 6,5 sampai 7,5 derajat LS. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat.